Siap ya? Siap. Water bro or crocodile forget? Water bro, crocodile forget. Hai ngobers, balik lagi bersama gua Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops Podcast aja, karena kebunnya kebetulan udah hilang ya. Jadi 2026 memang New Year New Me, selain rambut gua yang gondrong dipotong, kita juga ganti set. Kebunnya udah gone, makanya kita sekarang Ngops Podcast aja. Di siang hari yang lagi kebetulan mendung nih di Bintaro nih, aku sudah kedatangan salah seorang konten kreator yang sedang melejit nih, sobatku. Ya. Boleh mungkin dikenalin ke ngobers kali. Kenalin nih. Kenalin. Oke, hai ngobers, gue Arlis. Akun IG dan TikTok gue @savandarega, mungkin ada yang pernah lihat. Keren. Mungkin ya. Nggak mungkin enggak dong. Jadi kalau kalian di rumah ada wifi atau kalian punya paket internet, sedikit banyak pasti pernah kepapar nih dengan konten yang Inggris gitu, yang translatean ngaco. Nah, ini adalah si pelakunya, tersangkanya, betul. Jadi kamu jauh-jauh dari mana nih? Domisili Bogor, Bang. Bogor. Wah, plat nomor aja udah beda. App. Kamu lagi sibuk ngapain nih sekarang? Sekarang sibuk ya nyari kerja. Nyari kerja full time. Emang kenapa ya? Kaget gitu kan? Itu gak usah diceritain. Oh, gak usah. Ya. Atau tetap mau diceritain gak usah ya. Nanti jadi tali kasih dong. Bener. Ya tapi kalau kalian punya lowongan kerjaan nanti boleh komen aja. Ya. Oke, intinya balik lagi ke konten kamu ya. Boleh. Kan sekarang kalau contoh konten yang sering diupload sama Bro Arlis ini adalah yang konten-konten Inggris tapi ngaco. Dulu tuh gue kepapar pertama tuh yang nama-nama stasiun, Pak. Nama stasiun bahasa Inggris tuh. Benar, itu emang awal mulanya dari situ sebenarnya. Dari situ. Itu ada ceritanya juga. Ada cerita itu. Ceritanya dulu ya kan karena emang ide awalnya tuh dari Inggrisin nama stasiun Jabodetabek kan. Betul. Ya, benar. Awalnya tuh cuma iseng sebenarnya. Iseng. Oh, lumayan nih views. Awal tuh kayak ada 10.000, 12.000, ya 20.000 ada. Oh, banyak nih yang request. Bikin lagi kayak gitu kali ya. Ya, banyak yang request. Ya udah gua ladenin dulu requestannya. Misal Green Line, Bang, stasiun KRL Green Line gitu. Padahal kan gua Bogor Jakarta Kota ya. Ya karena itu gua tahu kan setiap nama-nama stasiun kan di announce ya. Pintu ada, di Yeah. atas pintu ada nama-nama mappingnya semua ada. Jadi ya gua juga hafal dari situ. Jadi stasiun lain yang di luar jangkauan gua ya gua bisa juga lah gitu. Walaupun gak relate sama kehidupan sehari-hari ya. Nah, awal tuh dari situ. Cuman karena nggak pernah dinotis sama PT KAI atau komuter lain. Gimana sih PT KAI? Kayaknya gue bosen ganti yang lain. Nah, barulah nama-nama kota, nama-nama kecamatan. Awal dari situ. Karena kontennya ternyata dilahap oleh algoritma ya. Ramai banget ya. Cukup ramai. Dari followers kamu berapa? Awal-awal konten. Banyak. Dari berapa jadi berapa gitu dong? Banyak ya? IG sombong 500. Teman-teman doang. Gak ada siapa. Gua gitu ya. Iya, lu. Sisa teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman-teman kantor ya. Isinya gitu doang. Terus akhirnya TikTok apalagi lebih dikit ya. Karena ya paling cuma 100 itu pun keluarga. Okay. Kan, ya udah. Awalnya sempet dianggap aneh. Lu ngapain sih anjir translatein stasiun? Awalnya gitu, orang-orang pada kayak gitu. Tapi ya udah, karena emang ada pasarnya, ternyata ada marketnya. Ada marketnya, ya udah gas terus. Sekarang jadi berapa TikTok kamu followersnya? TikTok sekarang tuh benar lupa. Wah, saking seringnya berubah ya, dia lupa ya kamu. Benar. Sekarang 9.300 sih. 9.300. Masih ya. Tapi sering FYP kan? Lumayan. Sering lah orang gua tiap kali buka TikTok, muka dia lagi. Ya emang ada faktor hokinya juga sih di situ. Enggak yang tiap saat FYP itu belum sampai. Gua yakin 2002 adalah tahun dimana kamu akan melejit. Amin banget. Tapi emang kamu kan bahasa Inggris nih kontennya. Emang pelajaran favorit kamu bakal bahasa Inggris? Gak usah senyum-senyum. Enggak. Kalau fun fact-nya TOEFL gue gue nulis di bio IG gue nulis TOEFL 275 per 4,5. Itu jelek kan? Itu jelek. Terakhir tes zaman kuliah dan nggak pernah tes lagi. Tes lagi. Dan emang
kenapa gue nulis itu di bio? Supaya orang-orang yang nonton tuh nggak nyangkanya gue guru Inggris. Biar Kalau nggak diserang. kalau gue disangka guru Inggris, gue diserang ini sesat gitu kan. Jadi makanya gue cantumkan di bio. Oke, itu ini ada disclaimer gitu ya. Disclaimer. Gue juga nulis bukan akun edukasi. Jadi ya lu jangan ngarepin edukasi yang bener dari akun gue. Emang ada orang yang dalam tanda kutip menyerang kamu, bukan gini bang gitu. Oh ada banget. Itu awal-awal ada banget. Bilang apa tuh orang biasanya? Wah ada yang netizen mulut pedes juga ada. Wah, banyak lagi. Wah ini sesat kok malah dikasih panggung orang kayak gini. Ada yang kayak gitu. Wah ini orang gak bener nih. Kenapa banyak yang komen seru. Padahal ibaratnya komen yang negatif atau yang kesannya nyerang ya cuma beberapa. Oke. Dari dibanding ratusan komen yang ketawa ataupun yang ngasih ide gitu ya. WK yang gitu-gitu ya itu lebih banyak sebenarnya. Tapi ada aja orang kayak gitu. Waktu awal-awal kayak kan lu Awal-awal. orang biasa nih dulunya nih. Terus kan pasti nggak pernah ada headset. Sekarang juga orang biasa. Enggak. Terus waktu pertama kali dapat komen jelek tuh gimana? Anjing gua berhenti ah. Enggak. Aku kapok enggak. Enggak. Gue minta buzzer natural istri gue. Oh. Biasanya ada yang komen kalau komennya cewek atau cowok juga ada sebenarnya. Yang bantuin nih balas komen gini apa ya kira-kira. Kamu kan cewek ya, pasti bisa lebih menggebu. Wah. Ya tapi itu enggak sih, enggak terus-terusan. Cuman kayak di awal-awal orang yang bener-bener gak ngerti ya. Gak ngerti sama jokesnya ya maksudnya ya. Ya udah kita kasih paham dikit lah gitu supaya nggak ngerusak komen dengan head kayak gitu. Tapi makin kesini orang-orang kayaknya tuh orang-orang udah pada ngerti jokes lu deh kayak. Benar. Kayak Lama-lama udah ngerti. Betul. Kirain tuh justru karena kamu suka bahasa Inggris gitu awalnya, ternyata cuma gara-gara sering naik kereta awalnya. Enggak sih. Bahkan interview kerja pakai bahasa Inggris sering fail gitu. Jadi emang bukan yang jago-jago banget. Enggak, sebenarnya kan konten gue kan cuma main kata sebenarnya kan. Misal plesetan atau motong-motong kata, misal kayak apa ya? Manggarai. Di situ kan ada mangga dan rai. Rai kan muka gitu kan. Jadi ya udah gue translate mango face. Ya itu gitu doang gitu. Tapi itu ada daya tarik konten kamu. Bener. Iya. Tapi berarti kan kamu mungkin aktif konten tuh kayak setahun udah ada belum? Mulai yang awal translatein nama-nama stasiun itu di tahun lalu. Mei atau Juni gitu, gue lupa. Tapi ada di antara Mei, Juni, Juli itu di 3 bulan pertama ada yang FYP gede juga yang 6,9 juta itu pernah pertama kali ya FYP segede gitu. Sisanya sempat flat gitu kan. Sampai pertengahan tahun sampai akhir Oktober itu sempat flat ya, kayak mungkin apa gue mikir ini audiens bosen apa gimana gitu kan. Nah muncullah tuh November sama konsep baru yang wawancara sama orang gitu. Ya. Lucu tuh. Nah di situ udah tuh mulai tuh naik lagi lumayan banyak yang cukup sampai jutaan views itu ada juga. Lumayan. Yang Dewi Persik. Benar ya, yang kayak gitu-gitu ya. Intinya sebenarnya translatornya hampir sama, cuman gayanya aja kali ya. Tadinya kan gue sendiri ngomong sama kamera ciri kayak khasnya tetap ada tuh. Bener. Ngaco. Tapi yang kedua gayanya ya sama orang lah biar nggak bosen juga gitu kan. Tadi kamu mention istri kamu mendukung nggak di perkontenan ini? Oh mendukung banget. Kadang-kadang diajak syuting juga. Diajak syuting. Anak gue juga gue ajak syuting. Pokoknya orang terdekat dulu lah, kayak istri, anak, adek gua sering, sepupu gua juga sering jadi talent. Kalau misalnya lihat akun gua, kok orangnya ini lagi ya? Orangnya di rumah gua itu aja. Paling kalau gua lagi ke kantor dulu, ya anak kantor suka gua ajak jadi talent juga. Tapi keluarga kamu gimana melihat kamu mulai sering konten gitu? Karena gua di Sunda gitu. Oke. Awalnya keluarga nanya, maneh nanaonan sih, atau dalam bahasa Indonesia kamu tuh ngapain sih? Maneh nanaonan. Kamu tuh ngapain sih gitu. Itu siapa yang ngomong? Bokap. Ya, bokap apa nyokap gitu gue lupa. Ya ada awal-awalnya kayak gitu kan, karena follow-followan juga di IG gitu. Ini ngapain gitu. Oke, akhirnya lama-kelamaan ya udah kan, karena mungkin udah sering juga muncul, jadi ya udah
ya dianggap aja ya konten harian anak gua gitu paling. Ya udah tiap konten di like gitu sama bokap nyokap gitu. Supportif juga ya. Hah? Supportif juga. Sportif sekarang. Oke, kalau kamu jalan keluar tuh ada orang-orang yang kadang-kadang orang asing tuh, ih ini kan abang yang ini nih gitu, udah ada belum? Kalau gue jujur belum pernah. Oh belum pernah. Tapi yang adanya istri gue baru aja kemarin cerita dia lagi periksa gigi. Oke. Dia tiba-tiba ditanyain sama dokter giginya, kakak yang sering FYP di IG ya? Kata dokter giginya. Keren. Istri gue jawab, oh iya, malu-malu gitu kan jawabannya malu-malu. Oh iya itu sebenarnya akun suamiku katanya. Iya aku pernah lihat kakak di IG gitu. Oh, ya, udah oke. Malah istri gue gitu. Di perjalanan beberapa setahun ke belakang ini udah ada yang endorse gitu belum sih? Ada, Iya. ada banget. Produk apa? Kain kafan gitu? Enggak, belum, jangan. Oke. Jadi brand pertama yang percaya sama akun gua harusnya apa secara logika? Ini apa? IF les bahasa Inggris. Bener, harusnya ya. Harusnya nih. Di kepala gue sih gitu ya. IF atau ruang guru atau Primagama gitu. Iya, Ya. Tapi apa coba? Apa tuh? Skincare. Sampai gini, bener. Yang pertama trust sama akun gua malah brand skincare gitu. Oh keren. Gue juga gak ngerti kenapa gitu. Tapi oke lah rezeki agak gitu. Agak berseberangan tapi Oke. Sikat gitu. Nge-prosesnya gimana? Nge-prosesnya VDM. Oh, beda. Kak, Bang gitu. kita tertarik sama konten kakak, mau nggak kerja sama brand kita untuk endorse gitu. Kakaknya nggak usah ngejelasin produk kok, cuman kayak pakai produknya aja sambil ngonten gaya kakak gitu. Oke. Gitu. Dia repeat order. Keren. Nah itu pas gue lihat tuh mukanya bersihan gitu. ini hudu sih, air hudu. Jadi fun fact gue tuh sama Aris dulu satu kantor. Kita sempat 2023. Ya Allah gembel banget waktu itu mukanya, muka orang Bogor gitu. Tapi sekarang udah agak-agak agak Korea dikit lah. Enggak sih anjir. Enggak Korea. Nextnya kamu mau berbuat apa nih? Berbuat apa? Kalau berbuat maksiat enggak dong. Enggak. Ya itu biarin pejabat-pejabat kita aja. Bener. Enggak bang, jangan diserang. Pejabat Irlandia. Irlandia betul maksud gua gitu. Pejabat Irlandia, pejabat Inggris yang namun bahasa Inggris tuh. Benar. Bukan orang sini. Ya. Yang mau apa tadi pertanyaan? Abis ini ngapain? Ada project apa? Gitu. Ada project apa? Sebenarnya yang semenjak di November Desember itu kan udah banyak ya yang DM dari brand endorse itu udah banyak alhamdulillah. Berbagai macam brand juga akhirnya ada tuh brand bahasa Inggris yang akhirnya belum naik tapi kontennya belum naik. Tapi itu udah ada akhirnya konten edukasi bahasa Inggris pertama yang percayalah ibaratnya udah mulai percaya sama akun gua gitu. Kayaknya mereka salah deh percayain. Enggak kok, gue enggak salah. Enggak salah, bener. Nanti di cancel. Enggak, itu bener kok, bener. Banyak juga kayak produk vape segala macem, produk minuman, makanan udah ada juga. Jadi ya mungkin yang bakal gue lakukan ya terus konten aja. Cuman paling ya butuh ada inovasi lah. Nggak mungkin kan kontennya gayanya itu terus gitu. Tapi tetap satu benang merah. Gimana kalau abisnya kamu bikin mukbang? Pakai bahasa Inggris? Gimana? Coba contohin. Coba ya. Misalnya makan ramen. Oke. Ram itu kan komputer kan? Oke. Men itu gua lupa lagi. Laki-laki. Jadi gitu. Aku mau makan komputer laki-laki misalnya ramen. Jelek kan. Itu bahasa Indonesia dong kalau gitu. Kebalik. Salah dong gua. Apa. Yang jago bikin konten bahasa Inggris emang bukan gua jadi biar. Kemana aku lihat ini? Apa? Ada sama Rio Dewanto. Ya, wah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu uniknya kan gue ada konten filler juga ya. Emang konten utama gue bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris. Tapi kadang gue kalau misalnya lagi ada tren atau misalnya lagi ada ide random aja, ya gue bikin gas gitu. Nah salah satunya gue pernah bikin konten filler yang di luar konten bahasa Inggris ya. Ini bener konten bahasa Indonesia gitu. Jadi gue ngerasa lagu-lagu Indonesia banyak yang berlirik kuyang hantu ya, yang
jeroannya keluar gitu kan. Terbang gitu ya. Keluar. Itu ternyata FYP juga gitu. Walaupun bukan konten bahasa Inggris gitu. Dari situ tiba-tiba ada salah satu PH nih yang nge-repost ke akunnya mereka gitu. Terus ya udah gue react. Ajak collab bang gitu. Collab ya akhirnya boleh dong. Kita kebetulan lagi ada film judulnya Kuyang. Oh, yang ada si Rio Dewanto. Wah itu apa namanya? Kesempatan bagus ini. Kuyang membawa rezeki gitu kan. Ternyata bukan pesugihan yang gimana-gimana. Kuyang emang beneran bawa rezeki dari konten gue gitu. Jadi gue dapat rezeki lah dari situ. Di situ gue ngonten sama dua sih Rio Dewanto sama Oci. Ya itu pakai style gue yang disordered. Yang satu nama-nama hantu di Inggrisin. Yang satu lagu Indonesia berlirik Kuyang di disorderedin. Jadi nggak pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Indonesia, tapi stylenya sama. Keren. Ganteng nggak sih Rio Dewanto aslinya? Ya mirip lah kayak gue lah. Jempolnya. Oke. Semoga kedepannya Hollywood lah yang ini kan Inggris tuh. Hollywood beneran. Harusnya abis ini. Malah gue cita-cita tuh kalau misalnya ketemu orang bule random, gue pengen tahu ngajak bikin konten gue gitu. Pasti aneh gak sih? Orang bule beneran native US atau native UK gitu diajak Mango Face or Sunday Market. Ini orang apa gitu? Tapi kalau misalnya dia apa namanya? Mau aja ya, itu bakal lucu menurut gue. Tapi gue belum nemu orang bule. Harus cari bule. Konten kreator bule banyak kayak di Indonesia ya. Tapi kalau orang bule kalau boleh Mister can you collab with Arlis please? Anyone please DM Arlis at Savan Liga please and FYP together. Anjay. Bahasa Inggris gue jaga-jaga. Bagusan lu daripada gue. Oke. Kalau kamu pingin collab sama satu orang, spesifik nama, jangan bilang bule lagi. Pengen collab sama siapa? Collab sama orang ya? Artis atau apa? Serah, mau Gibran juga boleh. Oke. Jujur gue belum tahu sih, gue belum tahu. Gue ngalir dulu aja lah. Gimana kalau abis kita kelar syuting podcast sama gue dulu? Boleh lah. Si Pansos. Tapi teman kamu tuh ada yang ini nggak sih? Jago bahasa Inggris banget? Banyak ya? Banyak. Contohnya gue gitu. Ya lo salah satunya karena kan lo kan kerja di jangan. Oh ya, enggak maksudnya kan tadi kamu bilang mau collab, saya tahu teman lo yang bisa bahasa Inggris beneran lo. Banyak. Itu sih banyak banget. Ya udah collab juga, udah maksudnya jadi talent gue juga yang jago bahasa Inggris itu. TikTok kamu udah keranjang kuning dong? Enggak, belum. Loh, kok belum? Emang TikTok bisa kita ya? udah loh. Emang bisa? Lah, gimana caranya? Gak tahu, tiba-tiba aktifnya. Oh iya, gue nggak tahu, gue belum aktif. Akun Ngops ya, VIP sekali. Terus gue tiba-tiba langsung, oke, you can ini nih. Gitu? Masukin produk, terus jadi gue taruh ya produk-produk orang. Jadi affiliate dong? Iya. Nah, lu belum? Belum. Iya, aktifin tau. Oh iya, ya udah nanti abis ini gue aktifin. Orang TikTok mungkin bisa dibantu nih TikTok kreatornya buat ini. Ternyata deso itu. Gue kira udah. Enggak, gue belum asli. Ya. Makanya kalau ada brand yang collab, Kak udah ada keranjang kuning, gue selalu jawab belum. Ya udah akhirnya Kak ke IGS aja ya Kak, aku alihinnya gitu, klik linknya di IGS. Iya, bener-bener. Gue harusnya udah tahu. Ya harusnya udah, cuma gue belum ngulik-ngulik kali ya. Ya belum ngulik. Mungkin ternyata udah, tinggal kamu oke. Benar. Menurut feelingku sih udah. Udah ya harusnya oke. Oke. Berarti kalau misalnya abis ini mau bikin konten lagi, nama-nama apa? Abis ini? Bandara kan belum tuh kan? Bandara belum, pantai belum, gunung belum. Tapi bandara jangan lah, nama-nama orang. Pahlawan lagi. Jadi mana nanti lu itu translate. Seram. Iya. Tapi gue semi nggak percaya kalau bahasa Inggris lu jelek, apalagi waktu interview. Sumpah jelek, lu nggak lolos. Bohong. Iya, bener. Coba ya interview ya. Ya udah coba. What's your name? Arlis. What are you doing in your free time? I'm always taking content and make fun random script. Tuh bisa. Ya just like that. What is your strength? Coba kasih pertanyaan yang sedikit susah, yang kayak interview kerja. How do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see myself as
Oke, ternyata beneran. Gue ada yang di kepala tapi dikeluarin susah ya? pas di keluarin susah. Saatnya brand-brand les Inggris buat ngasih kelas gratis buat temanku ini, buat Arlis, biar dia makin jago interview. Biar makin jago kan, jadi bener. akun brand juga kayak ngasih story. Oh ini orang yang awalnya translate ngaco, oh jadi jago beneran. Nah, ini peluang loh. Itu dia tuh, jadi biar simple. biar bio kamu nggak nulis TOEFL, skor TOEFL yang 200 itu ya. Itu. Ini kita mau sekarang kayaknya saatnya kita trial peragain nih dari tadi biar ngobers di rumah nih kebayang gitu. Kayak gimana nih contoh-contoh? Oke ya. Ini kita langsung one take ya, nggak diulang. Oh jadi, gitu. Bener. FYI juga konten gue tuh sebenarnya nggak settingan gitu. Jadi ketemu orang misalnya teman gue atau siapapun, ntar bikin konten kayak gini ya, gue nyebutin ya lu pilih aja lah kira-kira yang sesuai. Oke. Boleh. Siap. Agak rapat kali ya. Agak rapat biar potret. Betul. Siap ya. Siap. Water bro or crocodile forget? Water bro, crocodile forget dah. Crocodile forget or Holy City? Ini apa sih? Oke, crocodile forget. Crocodile forget or New Coral? New Coral. Nice. New Coral or Senior Agent? New Coral. New Coral or Wrong Tree? Wrong Tree. Wrong Tree, oke. Wrong Tree or Break Bro? What? Break bro. Break bro. Very nice choice, thank you. Whatever that is. Terima kasih. Oke, gitu cara mainnya di konten gitu. Kamu. Oke, kita udah tanya-tanya dari tadi nih sama Bro Alis yang udah jauh-jauh datang dari Bogor, udah nyobain tag konten juga yang ternyata sangat random itu. Oke, ngobers, jangan lupa, jangan segan follow akun gua @savandreliga TikTok dan IG. Walaupun emang ngaco tapi ya seenggaknya lu dapat satu vocab lah sehari gitu. Satu vocab. Vocab itu apa ya? Kata-kata. Bukan ya? Salah. Nggak tahu. Gue tuh nggak ngerti tau. Kadang-kadang orang ngomong vocab, verb. Gue nggak ngerti itu. Oke. Kita ulang lagi aja takutnya salah. Oke. Oke, ngobers, jangan lupa follow akun @savandreliga baik di IG atau di TikTok sama username-nya. Walaupun ya translate Inggris yang ngaco gitu ya, tapi ada ilmu lah yang bisa dipetik dikit gitu. Kayak ya belajar bahasa Inggris dari mangga ke mango ya ada lah, bisa lah dapat satu kata. Satu hari satu kata bahasa Inggris karena kan pahala yang tidak terputus-putus, ada ilmu yang bermanfaat. Benar, ilmu walaupun oh my god, cool. Walaupun gitu ya. Tapi ada lah ilmunya yang bisa dipetik. Benar. Buat konten hari-hari tiap hari upload. Enggak juga. Enggak janji. Intinya buat konten-konten translate ngaco yang menghibur dan mengocok perut. Bisa follow aja Bro Arlis di sini, nanti kita ting gitu. Oke. Sekarang gantian aku ya. Oke, ngobers, as always jangan lupa kita harus selalu disupport oleh kalian di channel YouTube kita ini. Please kalau belum subscribe, di-subscribe, di komen juga, di-share juga video ini. Terus kita juga ada IG dan TikTok di @ngopspodcast. Please give it a follow. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton ya dari awal sampai akhir, menemani bincang-bincang bersama Arlis dan gua. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, ngobers. Bye.